Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, saat ini saya berada di Dorbolang, Lembe, tepatnya di replika Bait Suci. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ketika Engkau berikan hari yang begitu indah, ketika kami ada di tempat ini, dalam rangka kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat surgawi menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 10, ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah kecewanya kita, alangkah sedihnya kita ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sudah semaksimal mungkin, dan kita telah menganggap bahwa itu telah berhasil. Tetapi pada akhirnya kita dituduh tidak benar. Saudara-saudara, ini juga yang terjadi kepada Paulus. Bagaimana Paulus telah mendirikan jemaat Tuhan di kota Korintus. Dengan susah payah, dia berjuang agar supaya jemaat di Korintus ini, agar supaya dapat berjalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Orang di luar jemaat Korintus memprovokasi jemaat Kristen yang ada di Korintus. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada Paulus bahwa dia hidup duniawi, dia hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kerasulannya pun diragukan. Saudara-saudara, ini mengakibatkan kekecewaan dari Rasul Paulus. Sehingga apa? Sehingga Rasul Paulus katakan dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa apakah mereka akan menguji keberaniannya. Artinya Paulus ingin katakan bahwa dia sangat berani. Itu dilihat dari bagaimana sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dia mengambil pedangnya untuk apa? Untuk membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan menjumpai dia dan dia menerima Tuhan dalam hidupnya, maka segala sesuatu dia serahkan kepada Tuhan. Dia bisa katakan kepada Tuhan, hidup bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Paulus tidak memakai cara-cara duniawi walaupun dia berada di dunia, tetapi dia memakai cara-cara yang dikehendaki Tuhan, yaitu dengan memakai senjata kuasa Allah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rumah tangga, ketika cara-cara duniawi yang dipergunakan, maka hasilnya pasti perpisahan ataupun perceraian. Tetapi ketika kita memakai cara-cara sorgawi, maka hasilnya yaitu rumah tangga itu akan rukun, rumah tangga itu akan bahagia. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan rumah tangga itu. Saudara-saudara, demikian juga dengan segala aktivitas hidup kita. Mari kita memakai cara-cara sorgawi. Supaya apa? Supaya kehidupan kita diberkati. Tetapi ketika kita memakai cara-cara duniawi, maka yang ada penyesalan, yang ada kekecewaan. Sehingga firman Tuhan kita pada saat ini ingin mengatakan kepada kita, mari hidup kita akan senantiasa untuk memakai cara-cara sorgawi, sehingga kehidupan kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah renungan harian keluarga Jemaat Sentrum Bitung ini menjadi berkat buat kita semua. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan. Biarlah firman itu Tuhan akan bertumbuh, berbuah dengan lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, damai di hati.